بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان رضي الله عنه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث العظيم معاشر المستمعين الكرام فيه فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن من قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، فإن الله عز وجل حرم على النار من كان كذلك، فإن الله حرم على النار من كان كذلك. وهذا التحريم على النار لمن قال لا إله إلا الله إنما هو بهذا الوصف، يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها. فإن من قالها يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. وبهذا يعلم أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إذا أتى بقيودها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اشترط في الانتفاع بها أن تكون صدقا من القلب. في بعض الأحاديث اشترط الإخلاص، وفي بعض الأحاديث اشترط اليقين، انتفاء الشك، قال غير شاك فيهما. وهذه كلها قيود وشروط وضوابط، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها. وكما أن العبادات كل منها لا يقبل إلا بشروطه، فالصلاة لها شروط، من لم يأتي بشروطها لم تقبل صلاته. مثلا من صلى بغير وضوء، أتى بأعمال الصلاة كلها بغير وضوء، لا تقبل صلاته، بل يصح أن يقال في حقه إنه لم يصل، لأنه فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة. مثلها لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروطها. فمن قالها مثلا بغير إخلاص، أو قالها ولم يكن صادقا من قلبه، أو قال وهو شاك، فإن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة منه، فإن قائلها إنما ينتفع بها إذا أتى بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab dari kitab tauhid, ya, tentang keutamaan tauhid, di mana tauhid bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan kita sampai pada hadis yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walahuma fi hadits Itban, diriwayatkan oleh mereka berdua dari hadis Itban. Mereka berdua maksudnya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda,
fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka jahanam atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap dengan ucapannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan la ilaha illallah. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini, hadis ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan akan keutamaan ya, dari keutamaan tauhid, dari keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tatkala mengucapkannya ikhlas berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dengan syarat ini, dengan qaid ini, yaitu bahwasanya dia mengucapkannya ya bataga bidzalika wajh Allah, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? Fa innallaha harrama 'alan nar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atas dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan pengharaman ini, pengharaman neraka adalah kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, maka dia akan menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah dengan ikhlas dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam kesyirikan, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah, ya, hanyalah bermanfaat jika disertai dengan syarat-syaratnya. Ya, disertai dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sidqan min qalbihi, yaitu dia mengucapkan tersebut, dia bersaksi tersebut dengan kejujuran dari hatinya, keluar dari sanubarinya, kecuali Allah akan haramkan neraka baginya. Dan dalam sebagian hadis-hadis yang sahih disyaratkan ikhlas seperti hadis ini, ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah, dia ikhlas tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan harus mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan. Dalam sebagian lafal hadis Rasulullah SAW mengatakan ghairu syakin fihima. Dia tidak ragu tatkala mengucapkan syahadatain. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah tidaklah diterima dan tidaklah bermanfaat kecuali kalau memenuhi syarat-syaratnya tadi yang telah datang dalam hadis-hadis yang sahih, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, seperti ikhlas, kemudian jujur sidik, ya, dari keluar dari hati yang paling dalam, kemudian yakin tidak ragu. Dan kita tahu bahwasanya seluruh ibadah itu ada syarat-syaratnya, seluruh ibadah. Contohnya seperti salat. Salat ada syarat-syaratnya. Barang siapa yang salat tidak mendatangkan syarat-syarat salat, maka salatnya tidak diterima. Contohnya ada seorang salat tidak wudu, ada orang salat tidak berwudu langsung salat. Maka orang ini salatnya tidak diterima, bahkan bisa dikatakan orang ini dikatakan la yusalli, dia tidak salat. Kenapa? Karena dia faqidus syurut, dia tidak mendatangkan syarat-syarat salat. Maka demikian pula sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada syaratnya, maka demikian juga la ilaha illallah ada syaratnya. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, ya, kemudian tidak jujur, kemudian juga ternyata ragu, ya, maka la ilaha illallahnya tidak diterima. Karena la ilaha illallah itu hanyalah diterima kalau terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa alaihi salam ya Rabb allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه فضل لا إله إلا الله وثقل هذه الكلمة في الميزان، وأن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما من العمار وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على ثقل هذه الكلمة في الميزان. وفي هذا الحديث أن موسى عليه السلام قال يا رب
علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي علمني شيئا يجتمع فيه أنه ثناء من جهة ودعاء من جهة، ثناء ودعاء، يعني أن يكون بذلك قد جمع فيه بين الدعاء والثناء. إذا قلته فيكون عليه السلام جمع فيه بين الثناء والدعاء. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، أي إذا قلته فقد دعوتني وأثنيت علي، فقد دعوتني وأثنيت علي. ولا إله إلا الله ثناء وتوحيد لله سبحانه وتعالى، وهو متضمن للدعاء، فإن الموحد يرجو بتوحيده فضل ربه وعظيم منه سبحانه وتعالى وعطائه. قال يا موسى قل يا موسى لا إله إلا الله، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة والحاجة أيضا إلى التذكير بها والتنبيه على مقامها العظيم ومنزلتها العلية. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي وإنما أريد شيء تخصني به من بين عموم العباد، أن من طبع الإنسان أنه يشتد فرحه بالشيء الذي يخصه دون غيره. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن معطوفة على السماوات، أي ما في السماوات من العمار، غيري استثنى سبحانه وتعالى ممن في السماوات نفسه، لأنه علي على المخلوقات مستوى على عرشه المجيد سبحانه وتعالى. وقوله في كفة أي كفة الميزان، لو أن السماوات وعامرهن والأراضين السبع وضعت في كفة ووضع في الكفة الأخرى لا إله إلا الله لا مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن. فدل ذلك على عظم شأن هذه الكلمة، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك قليله وكثيره. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya masih dalam bab yang sama, wan Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uuka bihi. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah dengan berkata, ya Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan mengingat engkau dan aku berdoa kepada engkau dengannya. Qala, maka Allah berkata, qul ya Musa la ilaha illallah, wahai Musa katakanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadha, wahai Rabbku, sungguhnya seluruh hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Qala, Allah berfirman, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, kalau seandainya langit yang 7 lapis dan seluruh penghuninya kecuali aku, demikian juga bumi yang 7 lapis, ya, berada di satu timbangan, di satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Ya. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, hadis adalah hadis yang agung dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah dan menjelaskan ya bagaimana beratnya la ilaha illallah
bahwasanya kalau la ilaha illallah diletakkan satu timbangan, kemudian seluruh alam semesta ini diletakkan di timbangan yang lainnya, ya, maka lebih berat la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan akan beratnya kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis ini Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan suatu kalimat yang terkumpul padanya antara syana' wa du'a, yaitu antara pujian dan permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa alaihissalam ingin diajarkan suatu kalimat yang jika dia mengucapkan kalimat tersebut sekaligus dia memuji Allah dan sekaligus dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Jika engkau, artinya seakan-akan Allah berkata, jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka faqad da'autani wa athnaita alayya. Sungguh kau telah berdoa kepadaku dan kau telah memujiku. Dan kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan pujian, ya, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu adalah kalimat pujian kepada Allah. Tetapi dia juga mengandung, ya, doa, permohonan. Kenapa? Karena seorang yang bertauhid tatkala mengucapkan la ilaha illallah, kenapa dia ucapkan? Karena dia berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berharap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia memuji Allah sekaligus dia berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Dan ini dalil juga menunjukkan butuh untuk diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Ya, Allah mengingatkan kepada Nabi Musa akan keagungan la ilaha illallah. Kita perlu juga diingatkan tentang keagungan la ilaha illallah. Ya. Kemudian Nabi Musa tatkala disuruh mengucapkan la ilaha illallah, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Rabbku, seluruh orang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam ingin sesuatu yang spesial buat beliau. Dan ini merupakan tabiat manusia, ya, dia akan menjadi sangat gembira kalau ada suatu perkara yang dikhususkan buat dia. Maka Nabi Musa ingin suatu kalimat yang lain yang merupakan kekhususan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat yang lain. Allah tetap menjelaskan la ilaha illallah. Kemudian Allah tekankan kepada Nabi Musa tentang keagungan la ilaha illallah. Maka Allah berkata, "Ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a," seandainya seluruh langit yang 7 lapis, wa amirahunna, demikian juga seluruh penghuni langit, ghairi, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, ya, beristiwa di atas arsy. Wal ardina sab'a, demikian juga seluruh bumi yang 7, fi kifatin, artinya alam semesta jika diletakkan di daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, sementara kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu semua. Yang ini menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah. Begitu beratnya kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini mengandung keikhlasan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini mengandung penafian terhadap segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب هو بعض حديث مخرج كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سنن الترمذي. اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد منه، والحديث بتمامه هو حديث قدسي. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام هو من أجمع الأحاديث لموجبات غفران الذنوب، وهي أمور 3. الأول الدعاء مع الرجاء، والثاني هو الاستغفار،
طلب المغفرة. والثالث وهو أعظمها وأساسها التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن التوحيد أساس للمغفرة لمن لقي الله موحدا، أي مات حال كونه لا يشرك بالله شيئا، حال كونه لا يشرك بالله شيئا. قول شيئا هذا يتناول قليل الشرك وكثيرة، وصغيره وكبيرة، ولا يسلم من ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يأتي يوم القيامة بقلب سليم. وأما من يأتي بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا. فالشاهد أن هذا فيه فضيلة عظيمة لا إله إلا الله، أن من لقي الله أي مات لا يشرك بالله شيئا، أي على هذه الحال المباركة في عافية وسلامة من الشرك قليله وكثيره، فاز بهذا الثواب. لأتيتك بقرابها، لأتيتك بقرابها أي الأرض مغفرة، أي ملء الأرض، أي ملء الأرض مغفرة. ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة جدا من فضائل التوحيد، وأنه ثوابه عند الله سبحانه وتعالى كثير، وفيه أيضا تكفير للذنوب، وفيه تكفير للذنوب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa li Tirmidzi wa hasanahu, dari Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, yaitu beliau meriwayatkan dalam sunannya an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sungguhnya kalau engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali denganku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang merupakan penutup dari bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapus oleh tauhid dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dia merupakan juz'u atau bagian dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang merupakan hadis qudsi, dan Imam Muhammad bin Wahhab rahimahullah hanya mengambil bagian yang merupakan perhatian kita dalam hadis ini. Adapun hadis tersebut secara sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka mada'utani wa rajautani ghafartu laka minka wala ubali, ala ma kana minka wala ubali. Allah mengatakan, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau apapun amalan yang kau lakukan. Ya ibn Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian kau mohon ampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu apapun dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, jika kau mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sebesar
sebesar bumi ini, thumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a, dan kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau pula dengan ampunan sebesar bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini merupakan hadis yang mengumpulkan sebab-sebab paling utama didatangkannya ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Ya, yang pertama, ada 3 sebab paling utama seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa dengan penuh pengharapan. Kenapa Allah mengatakan, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya wahai anak Adam, kata Allah, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya, betapapun dosa-dosamu, dan aku tidak peduli betapapun besar dosamu. Jadi yang pertama adalah berdoa dengan penuh pengharapan. Yang kedua, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama', thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, jika engkau dosa-dosamu setinggi langit, ya, menjulang setinggi langit, lantas engkau memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli dengan berapapun dosa-dosamu. Dan yang paling utama, sebab yang ketiga adalah tauhid, yang didatangkan bagian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang menemuiku dengan membawa dosa seberat bumi ini, dosa sepenuh bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau bertemu dengan aku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau pula dengan ampunan seberat dan sebesar bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab ampunan dosa yang paling utama adalah bertauhid, dan ini merupakan pondasi dan yang paling agung yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid merupakan pondasi datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertemu dengan Allah dalam kondisi bertauhid. Artinya apa? Dia meninggal dunia dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah dalam hadis qudsi ini, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak berbuat kesyirikan sama sekali kepadaku. Syai'an di sini mencakup seluruh berbagai macam model syirik. Baik syirik yang sedikit maupun syirik yang banyak, maupun syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Seorang meninggal dalam kondisi tauhid, ya. Oleh karenanya seorang yang datang dalam kondisi seperti ini, ya, dan tidak mungkin seorang bisa selamat dari semua kesyirikan kecuali diberi taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat bi qalbin salim, dengan hati yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian datang kepada Allah, ternyata dia bergelimang dengan kesyirikan, maka dia tidak selamat asalnya. Kenapa? Dia musyrik meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini menunjukkan akan keagungan la ilaha illallah, ya, menunjukkan akan keagungan kalimat la ilaha illallah, dan dia merupakan, ya, dan orang yang meninggal di atas di atas tauhid dan selamat dari segala model kesyirikan, maka dia akan beruntung mendapatkan, ya, kemenangan berupa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan berikan kepada dia ampunan sebesar bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keagungan kalimat la ilaha illallah, inilah keutamaan kalimat la ilaha illallah, dan ganjarannya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beramal atas apa yang kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan segala urusan-urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya, ya, kita kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala untuk menerima pertanyaan dari para pendengar sekalian. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di sore yang berbahagia ini, dan juga Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita simak dan ikuti sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0813177765543, dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Syekh sampaikan tadi. Kita coba sapa yang pertama. Naam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Abu Mijan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Silakan Pak Abu Mijan ke pertanyaannya. Ya. Masalah tauhid, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang telah meyakini dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah ketauhidan seseorang tidak sah atau dipertanyakan sampai ia menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy dengan sifat-sifatnya, dan bagaimana tingkat keimanannya, Pak Ustaz? Iya. Ya, terima kasih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن الإيمان بالله هو أصول الإيمان، وهو يقوم على أركان، منها أن تؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلو الله عز وجل على عرشه المجيد جاء في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو عقيدة عظيمة في معرفة الله وعظمته بعلوه على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله. ولا يصلح أن يقول المسلم عن شيء من أصول الإيمان وأمور الاعتقاد ما هي أهميتها، لأن أمور الاعتقاد كلها مهمة وعظيمة، وهي من الأمور التي كلما صح الإيمان بها وقوي ترتب عليها صلاح العمل وزكاء العامل وحسن إقباله على الله، كما قال من قال من السلف: من كان بالله يعرف كان منه أخوف. وعلو الله سبحانه وتعالى حتى يدرك السائل وفقه الله أهمية هذا الأمر لينظر إلى أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي. كيف أن الله عز وجل ختمها في سياق ذكره لبراهين التوحيد بقوله: وهو العلي العظيم. ختمها بذكر علوه دليلا على وجوب توحيده، كقوله تعالى في آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعلو من براهين التوحيد ودلائله. الله سبحانه وتعالى له العلو ذاتا وقدرا وقهرا. وفي آية الكرسي ذكر الكرسي في مقام ذكر عظمة الله، بأن الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف أيضا بالرب العظيم سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن هذه عقيدة عظيمة الشأن، وجاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والإيمان بها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد أعرف بالله وبأسمائه وصفاته كان أعظم خوفا وإقبالا على الله عز وجل. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Bapak tadi tentang pentingnya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, berada di atas seluruh makhluknya. Ini merupakan salah satu dari pembahasan tentang rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di antara rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada Allah tentang asma al-husna dan sifat-sifatnya, tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan kita tahu bahwasanya beriman kepada Allah merupakan paling pokok dari seluruh pokok-pokok iman. Ya. Dan di antaranya yaitu berkaitan tentang al-iman bil asma wa sifat, tentang iman kepada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang al-iman bi sifat
tentang sifat-sifat Allah, di antaranya kita mengimani di antara sifat-sifat Allah itu Allah adalah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Bahwasanya Allah maha tinggi, berada di atas arsy-Nya yang maha agung. Dan ini tersebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan akidah yang sangat agung, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keagungan Allah itu Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya. Dan sebenarnya tidak pantas seorang muslim berkata dalam masalah akidah apapun, apa sih pentingnya kita mempelajari akidah ini atau akidah anu? Seluruh akidah, seluruh yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, masalah akidah seluruhnya agung, seluruhnya penting. Semakin orang mengerti tentang akidah, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan, "Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf." Barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin takut, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak yang bertanya agar kita mengetahui bagaimana agungnya tentang sifat tingginya, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ya tentang ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit, tentang kursi, dan Allah mengatakan wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya, bahwasanya kursi Allah ya meliputi langit dan bumi. Dan di akhir ayat Allah mengatakan wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Yang ini menunjukkan kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kursi yang begitu luasnya, begitu besarnya meliputi langit dan bumi, maka bagaimana lagi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala? Yang kursi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan Rabbus samawati wal ard, dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi daripada itu semua. Oleh karenanya demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, dan hal itu karena Allah adalah yang maha benar, dan bahwasanya apa yang kalian sembah selain Allah adalah batil, dan bahwasanya Allah adalah maha tinggi dan maha besar, ya. Allah menyebutkan tatkala Allah ingin menunjukkan Allah yang berhak untuk ditauhidkan dan seluruh sesembahan selain Allah adalah kebatilan, Allah berdalil dengan bahwasanya dia yang berhak untuk ditauhidkan. Kenapa? Wa huwal aliyul kabir. Karena Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ini menunjukkan bahwasanya meyakini Allah maha tinggi dari segala makhluknya, meyakini Allah maha besar daripada segala makhluknya. Ini adalah hal yang mendatangkan tauhid, ya, dan mengkokohkan keimanan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada datang dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya akan mengkokohkan keimanan kita. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di pertemuan esok hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.